Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin. Allahumma aslih dunyana hiya allati fiha ma'ashuna, wa asli akhiratana hiya allati fiha ismatu amrina, wa taqabbal minna kulla min khidmatina wa ta'abbu dana wa tamim taksirana. Ya Allah, kepada Engkau jualah kami meminta tolong, maka oleh sebab demikian perbaiki dunia kami, di sanalah kami hidup. Kemudian perbaikilah persoalan akhirat kami, yang menjadi benteng kami seketika kami dihisab. Dan terimalah apa yang kami abdikan kepada Engkau. Segala kekurangan kami pohonkan ampunan dari Engkau. Wassalatu wassalam, selawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian untuk keluarga beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang saya hormati, pengajian kita untuk menyongsong waktu Isya, kita coba-coba berbincang tentang persoalan setan. Ko kawan awak setan dari kau apa? Jadi dalam Al-Quran tak terbantahkan lagi setan itu musuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau kalian orang beriman, maka kalian mendapat musuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u, jangan kamu ittiba, mengikuti pola siapa? Pola hidupnya setan. La tattabi'u khutuwatis syaitan, settingan setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan musuh kamu. Innahu lakum aduwwum mubin, dikatakan Allah itu musuh yang tak terbantahkan. Dia gih awak warning, hati-hati, jangan sampai keseleo. Kata awak yang mengecek, awak mengecek dalam hati kuah, padahal setan yang membisikkan. Itu bahaya, Pak. Kalau lawan yang tampak bisa awak belajar silat, Pak. Tapi kalau setan juapuhkan dia gih, sagadang apapun tinju kan ditinju, setan kau nak nampak dapat. Jadi apa-apa kini anggap saja awak mota di lapau, Pak. Ya. Jangan dianggap awak mengaji bekok tegang lawak kan lamu banah awak katu kuat. Jadi anggap saja awak mota-mota di lapau. Santai-santai je sampai Isya. Setan. Di Mesir tu pun orang menyebut setan juga. Entah setan, disebut juga setan. Allah pernah Pak belajar melihat setan? Saya tanya Pak, pernah tak Bapak belajar melihat setan? Ustaz pernah, Ustaz. Saya pernah Pak. Saya pernah belajar bagaimana cara melihat setan.
Jadi makhluk itu cuma dua, manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan kalian yang manusia dan yang jin kecuali untuk mengabdi kepadaku. Cuma dua. Kata ulama, setan itu dari bangsa jin. Awak kau kan berbangsa-bangsa, Pak. Ada bangsa Afrika, ada bangsa Amerika, ada bangsa Asia Timur Jauh. Cicakmu itu, Pak. Cicak ketek sampai ke buaya sebangsa cicak. Sejenis burung juga ada, Pak. Sejenis semut sampai gonggo bahasa kampung kami ada jenisnya, Pak. Makhluk juga sama. Ada sebangsa manusia, ada sebangsa jin. Dalam hadis Nabi saya baca, Pak. Kalau buat kitab juga siko, Pak, lama awak membaca. Jadi 10 kelompok dari bangsa jin dan bangsa manusia, yang paling terbanyak itu bangsa jin. Jadi manusia aku bangsanya cieknya, Pak. Rupanya banyak jin, Pak. Jadi jin dan manusia. Saya coba lacak, Pak. Seperti apa jin ini? Kullu maulud lahu qarin. Setiap manusia tu kalau nyo lahir ada yang mengikuti. Ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan seketika awak lahir tu lado setan yang mengikuti. Ada yang mengatakan itu sebangsa jin yang mengikuti tubuh kita. Belajarlah, Pak, cara melihat bangsa halus. Jadi waktu di pondok dulu ada guru menunjukkan caranya, Pak. Ini jangan pula dikonter dengan hadis, tidak akan buat surah, Pak. Itu khibroh diniyah, pengalaman hidup. Baca wirid dari surat jin tu, naik katok masjid ke Kubah tu, Pak. Padamkan lampu, cari masjid yang tidak ada situ masyarakat. Naik ke Kubah tu. Surat jin kau lah hafal, Pak. Pejam mata. Jadi pertama tiba tu, Pak, suara dulu, Pak. Suara. Iko ndak otak tu, Pak. Saya praktekkan. Jadi ilmu ambo kau tak apa-apa saya, Pak. Jadi ambo lah lacak ilmu belah diri, ilmu kebal, ambo cuba lo belajar, Pak. Pokoknya saya tahu mana yang santet, mana yang murni dari doa-doa, tapi saya untuk pengalaman saja, Pak. Ingin tahu. Jadi duduk di Kubah itu, Pak, pejam mata. Datang suara. Nyo pekok terakhir, Pak. Kalau nyo lah menjelmah wajahnya, iko yang takut, Pak. Ada wak pingsan. Kalau lay tahan, nampaklah wujud. Jadi seketika lah babunyi, Pak, bunyi orang menangis, Pak. Orang tak ada, Pak. Kawan takutnya, Pak. Nyepupu lari ke bawah. Beliau takut, lari ke bawah, Pak. Deknya lari ke bawah, suara kau hilang, Pak. Apalagi di Jawa. Jadi macam-macam, Pak. Itu dia. Ini sekadar ilustrasi bahawa makhluk halus itu ada dia. Ada dia. Kemudian Bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, kita tidak mengkaji tentang historis-historis seperti itu. Kita coba meliriknya dari perspektif kajian fikih atau kajian agama. Jadi di dalam kitab Mi'ah Qissatin wa Qissah, 101 kisah, itu bahasa Arab, Pak. Saya coba situ membaca satu kasus, Pak. Semoga nanti bisa kita kembangkan dalam
nuansa hidup kita. Jadi dahulu Pak Bapak, yang paling rajin beribadah tu iyo bangsa Israel, Pak. Orang Israel, bukan Israel kini, Pak. Bangsa Bani Israel, keturunan Yakub ke bawah tu Pak Bapak, adalah orang-orang yang soleh, rajin beramal. Itu makanya malam Lailatul Qadar itu volumeh pahalanya disamakan dengan salah satu keturunan Bani Israel yang berperang, dia tahan senjata tajam, berani mati. Itu disampaikan kepada Rasulullah. Ada sahabat ingin berbuat seperti itu. Kata Nabi, cukup dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada 3 beradik kakak, meninggal bapak dan ibunya. 1 perempuan, yang 2 laki-laki. Kisah-kisah lama. Jadilah meninggal apa jo ibunya, diantarkanlah anak perempuan atau adiknya. Kan 3 tadi, Pak. 2 laki-laki, Cik Tino, kata kampung kami. Diontaukanlah adik perempuan tadi ke salah seorang ahli ibadah. Ahli ibadah bangsa Israel, kisah lama. Apa kata abangnya? Wahai Tuan Syekh, ambo titip adik ambo di siko, kami ingin mencari nafkah. Jadi kalau awak Pak dititipkan rumah ustaz, jadi tolonglah wahai Tuan Syekh, pelihara adik kami ini, jagalah beliau, kami hendak mencari nafkah. Apa kata beliau? Oh, tidak bisa. Apa sebabnya? Saya sibuk beribadah. Itu katanya, Pak. Saya sibuk beribadah. Saya tidak bisa diganggu. Dibawalah adikku pulang balik, Pak. Pasti boh dipulang ko. Cuman baiko, Pak. Zaman dahulu setan ko bisa menjelma, Pak, seperti manusia. Saya coba buka kapan setan ko tidak lagi mampu menjelma seperti manusia, yang itu belum terlacak. Kenapa sekarang tak ada lagi muncul seperti itu? Wallahu a'lam. Jadi datanglah setan ini ke ahli ibadah tadi, Pak. Datanglah kepada ahli ibadah tadi, dibisikkan, Pak. Apa isi bisikan itu? Masa awak seorang ahli ibadah, awak ulama, iko ada orang minta tolong, dititipkan adiknya, tidak bersedia. Apa ndak omu awak menemu? Kalau begitu awak beribadah tapi tidak memperdulikan orang yang susah. Kata ulama kok apa-apa awak juga mengecek. Padahal itu sudah bisikan setan. Iko yang paling rumit, Pak. Awak tidak bisa membedakan antara kata batin awak dengan kata setan. Itu paling bahaya, Pak. Itu yang paling sulit. Seketika awak tidak bisa memisahkan bisikan setan dengan kata batin awak. Oh iyo loh, nak. Masa awak ahli ibadah, iko ada uang yang susah, datang ke awak minta tolong, tapi tak bersedia menolong. Dipanggil balik, Pak. Dipanggil orang 3 ini tadi, ditanya, betulkah anda mau menitipkan adik anda sama saya? Betul. Kalau begitu saya terima. Dititipkanlah adiknya situ, Pak. Dititipkan adiknya sama ahli ibadah tadi, yang 2 tu berangkat mencari nafkah. Yang buyah kau tadi
tinggal di atas ahli ibadah, yang cewek adik tadi tu tinggal di bawah bertingkat. Kalau di Arab tu rumah banyak bertingkat, Pak. Kemudian carohnya magi makanan dibuatlah seperti dalwun. Dalwun tu model timbah, Pak. Pakai tali, diulun ke bawah, Pak. Kalau model ko, dibuat tali turun ke bawah. Oi, aku air minum, ambil. Model tu, Pak. Lihat tu awak model tu menjaga diri, Pak. Model di Arab tu, Pak, kalau mengecek awak jual dia ipar awak, Pak. Kau bini awak, Pak. Tu mengecek awak jual dia ipar. Itu aib tu, Pak. Jadi balik ke kisah tadi, diturunkan. Nah, ditarik tu, Pak. Bekok ngasih makanan, dioper lo pakai tali ke bawah. Diambil. Dek yang perempuan tadi. Apa kata setan? Itu, Pak. Yang kedua, Pak. Begitu hebatnya setan. Masa awak seorang ulama, orang soleh, akan magiakan makanan setiap hari modeko pakai tali? Kan payah tu. Langsungnya lah ke bawah. Kan nampak tak, Pak? Jadi awak hati-hati, Pak. Awak ustaz mah, awak harus model Nabi, bini harus banyak, awak adil. Ini seketeknya, Pak. Kalau dikembangkan, layo lo kata awak, Pak. Itu yang paling sulit, Pak. Kata awak mengecek dalam hati. Padahal setan membisikkan. Yajri bi majrad dam. Di awak, Pak. Nyoba jalan, Pak. Tu makono awak kalau berhubungan badan jo bini, indak baca bismillah, indak pakai auzubillah. Bagabung awak tu, Pak. Tu makono maaf kata, anak awak kau kini tali anak awak entah anak setan, Pak. Itu hadis Nabi, Pak. Kalau awak makan tidak membaca bismillah, maka awak berdua makan, Pak. Kalau makan bakso awak ajo setan awak mengunyah, Pak. Itu hadis Nabi, tidak bisa dibantah. Kalau lalu awak subuh terjaga, kemudian berapa kali ikat. Yang paling nikmat lolok tu, Pak, seketika khatib sedang khutbah, Pak. Itu dalam hadis kan memang ditaburkan ke mata awak, Pak. Laloklah kalian ya. Paling nikmat, Pak, tidur seketika khutbah. Tapi dalam hadis itu awak kena setan. Jadi lah ke bawah lah, Pak. Ke bawah, tadi awak tingkat 2, turun ke bawah. Turun ke bawah, baikkan nasi di jendela, Pak. Oi, kau nasi ambil lah. Dia ambil lah, dek. Perempuan tadi. Makan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalaulah sudah tiap hari kerja itu, dibisikkan oleh setan. Apa kata setan? Apa salahnya dimasukkan aja? Langsung antar. Masuk ke rumah tu, masuk ke dalam rumah. Kita kan seorang ahli ibadah, tidak mungkin tergoda. Itu hebatnya, Pak. Dia pandai dia, Pak. Iyo, lo indak akan ikutari kau jual awak mantan-mantan nasi ke belakang pintu. Biarlah dia hantarnya ke dalam. Dia antarkan ke dalam. Dia antarkan ke dalam. 1 kali mata melayang. Mata melayang. Nampaklah cantiknya seorang perempuan. Akhirnya apa? Pendek cerita, terjadilah persetubuhan kepada perempuan tersebut. Iko abangnya jauh, Pak. Itu bahaya, Pak. Kalau awak ustaz dengan cara ustaz, Pak. Kalau awak sebagai pejabat negara dengan cara pejabat negara. Kalau awak berdagang, maka sistem dagang pula, Pak.
Begitu bahaya. Kata awak yang mengecek, padahal setan yang membisikkan. Awak ustaz mah, babini ko harus banyak sunnah. Tak penting kaya, yang penting adil. Rezeki itu nanti ada saja jalan. Dibisikkan lo setan ke kawan kan, kawan satu lo memancing awak. Tapi ini baru jangan disimpulkan Pak. Ini berandai-andai. Lah menikah dua awak Pak. Lah dua bini minta tiga. Tak tiga minta empat. Sudah tu ini pecundang le Pak. Bini ko. Awak bini pertama ndak ada perhatian. Masa bini kedua saja perhatian. Lah mulai goncang ko Pak. Nyo seketek mulai. Bini ketiga lah ngomel lah. Perhatian ke bini pertama. Akhirnya minta cerai Pak. Kau lah minta cerai. Maqasid syariah tidak tercapai. Akhirnya cerai. Bukan mustahil dalam bentuk fenomena kehidupan. Jadi ini bahagian cerita Pak. Yang bisa dikembangkan. Arti kata, setan itu selalu membisikkan kepada kita. Bukan mustahil Pak. Itu makanya kadang-kadang ada aneh-aneh yang terjadi. Entah kau ikut seorang ustaz, entah kau ikut seorang pejabat, entah kau ikut seorang suami. Banyak keganjilan Pak. Dulu tak tanggung hebatnya Pak. Tapi seketika lah terjadi perubahan hidup, terjadi pula drastis perubahan akhlak. Hati-hati atas segala bisikan setan.